Gimana nih kabarnya bapak-bapak semuanya sehat? Alhamdulillah. Belajarnya tetap semangat ya? Semangat. Ada? Mau nanya nih Ustaz. Iya silakan. Jadi kita kan sudah cukup lama ya belajar bahasa Arab sama Ustaz. Dan artinya belajar bahasa Arab, khusus ilmu nahwu itu kan bukan sesuatu yang mudah juga bagi sebagian orang. Iya. Sudah 2 tahun dan kita dari berapa banyak orang ini ternyata tinggal 3 gitu. Iya tak. Bagaimana tipsnya atau nasihat Ustaz untuk para pembelajar ini memiliki keistiqomahan dalam belajar sesuatu yang mungkin untuk kebanyakan orang itu sulit? Adakah doa-doa tertentu atau tips-tips tertentu yang bisa diajarkan? Oh iya. Ya. Saya terus terang senang melihat bapak-bapak semua, Pak Dani, Pak Musli, Pak LH yang sampai saat ini tetap terus belajar dan istiqomah, konsisten untuk belajar. Meskipun awalnya yang ngikut belajar kan cukup banyak, sekitar 10 orang, tapi sekarang tinggal bertiga. Nah yang membuat saya senang itu, meskipun tinggal bertiga, tapi materi yang saya ajarkan itu diserap dengan baik oleh bapak-bapak sekalian. Jadi dari 3 ini bisa jadi nanti lahir 30, 300 orang, insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, tetapi memang gak mudah ya untuk konsisten. Apalagi belajar kaidah bahasa Arab, sorobnya, nahwunya. Tapi pengalaman saya, kalau kita udah seneng mempelajari sesuatu, insya Allah kita akan istiqomah. Nah, untuk lebih istiqomah lagi dalam belajar, khususnya belajar tata bahasa Arab, sorobnya, nahwunya untuk memahami Al-Quran, ada doanya di dalam Al-Quran. Nah, doanya di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ya, itu ayat yang ke-250, bunyi doanya, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah itu doa itu terdiri dari 3 kalimat. Rabbana itu 2 kata. Robba artinya Tuhan, tapi sebenarnya ada huruf nida atau kata panggilan yang tersembunyi. Jadi kalau kita nyebut Robba saja itu mengandung arti wahai Tuhan. Kemudian na kami. Jadi Robbana wahai Tuhan kami. Afrigh artinya limpahkanlah atau tuangkanlah. Alaina 2 kata. Ala atas, na kami. Alaina atas kami atau kepada kami. Sobron kesabaran. Nah jadi kalau disambung kalimat pertama, Rabbana afrigh alaina sobro, ya Tuhan kami limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, itu kalimat kedua. Wa artinya dan, sabbit itu artinya tetapkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah. Aqdamana itu 2 kata. Pertama aqdama, asli artinya aqdama itu kaki-kaki. Kalau bentuk tunggalnya atau bentuk mufradnya qodamun. Qodamun itu kaki, aqdama kaki-kaki. Nah kami. Tapi kalau disambung dalam konteks kalimat, yang dimaksud teguhkanlah kaki-kaki kami, itu maksudnya teguhkanlah pendirian-pendirian kami. Itu maksudnya. Wansurna 'alal qaumil kafirin, itu kalimat yang ketiga. Wa artinya dan, unsur artinya tolonglah, na kami. Jadi wansurna dan tolonglah kami
alal qaumil kafirin, itu 3 kata. Ala atas, al qaumi kaum, al kafirin orang-orang yang kafir, atau atas kaum yang kafir. Nah, doa ini itu terkait dengan tentaranya Tolut. Nah, dulu ada salah satu raja namanya Tolut. Dia memimpin pasukannya untuk menghadapi Raja Jalut dan tentara-tentaranya. Nah, Raja Jalut saat itu terkenal cukup kuat, cukup tangguh, cukup hebat. Nah, sehingga tidak ada yang mengalahkannya saat itu. Nah, tetapi kalau Allah biarkan kekuatan seperti Jalut tetap terus berkuasa, maka akan terjadi kerusakan di bumi. Sehingga Allah munculkan kekuatan tandingan dengan cara memunculkan Tolut sebagai raja. Nah, Tolut sebagai raja memimpin pasukannya menghadapi Raja Jalut. Pada saat mereka melakukan perjalanan atau mereka bertolak dari tempat tinggal mereka menuju medan perang menghadapi Raja Jalut dan tentaranya, Tolut mengingatkan kepada pasukannya bahwa nanti di satu tempat mereka akan ketemu dengan satu sungai. Nah, yang mana sungai itu, kata Tolut, itu ujian dari Allah. Ujiannya apa? Ujiannya jangan sampai ketika ketemu sungai itu banyak minum, gitu. Kalaupun mau minum, kata Tolut, dikit aja, paling seciduk atau 1 cidukan dengan tangan, minum dikit aja. Nah, ternyata ketika mereka sampai di sungai yang Tolut maksudkan, itu tentara Tolut nggak kuat nahan nafsu untuk minum, maka kebanyakan dari pengikutnya atau pasukannya itu minum. Dan minumnya bukan cuma seciduk, tapi minumnya banyak. Karena banyak minum membuat mereka jadi pada lemes, pada lemah, nggak ada lagi kekuatan. Nah, akhirnya dari banyak pasukan Tolut yang mampu melanjutkan perjuangan atau untuk berperang menghadapi Jalut dan tentaranya tinggal sedikit. Sebagian besar udah pada lemah, pada lemas karena kebanyakan minum. Nah, akhirnya hanya sedikit yang mau tetap melanjutkan perjuangan. Nah, yang sedikit ini itu mereka punya keyakinan bahwa meskipun sedikit, ketika Allah izinkan, maka mereka pun bisa mengalahkan yang banyak dengan izin Allah, kata mereka begitu. Nah, keyakinan inilah yang membuat mereka tetap terus mau maju berperang menghadapi Jalut dan tentaranya. Nah, doa yang mereka ucapkan ketika mereka sudah berhadap-hadapan dengan Jalut dan tentaranya, itu doa yang saya kutip tadi. Rabbana afrigh alaina sabron. Jadi yang dimaksud, ya Tuhan kami, limpahkanlah atas kami kesabaran, artinya beri kami kesabaran, beri kami ketahanan, semangat. Jangan sampai semangat kami itu kendor gara-gara cuman sedikit yang masih mau melanjutkan perjuangan. Nah, sama seperti bapak-bapak belajar yang tetap terus mau melanjutkan belajar, kan tinggal dikit, itu bisa mempengaruhi semangat, bisa jadi semangatnya nanti turun. Nah, maka doa ini cocok untuk dibaca. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Kemudian wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian-pendirian kami atau kaki-kaki kami. Artinya kita minta supaya Allah berikan kekuatan untuk tetap melangkah, tetap maju. Meskipun yang mau maju bersama itu tinggal sedikit. Nah, dan kalimat yang terakhir di ayat itu atau di doa itu, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Memang ini ayat, ini doa yang bagian dari ayat 250 tadi. Konteksnya Raja Tolut dan tentaranya menghadapi Raja Jalut dan tentaranya yang kafir. Maka bunyi
kalimat di ayat itu atau di doa itu, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Nah, meskipun doa itu konteksnya perang, tapi untuk konteks yang lain pun kita bisa baca. Yang jelas tujuan doa itu untuk minta keteguhan, kesabaran dalam menghadapi berbagai usaha, berbagai cobaan gitu. Kadang-kadang kita menghadapi satu perjuangan itu nggak mudah. Nah, begitu. Gimana kira-kira? Ya, alhamdulillah udah bisa dipahami. Jadi udah hafal belum kira-kira Pak Dani atau Tad LH, Tad Muslih doa yang tadi? Insya Allah. Coba kita ulangi ya sekali lagi. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, mudah kan doanya? Mudah. Nah, ketika sudah hafal bisa diulang-ulang doanya atau didawamkan doanya sehingga Allah beri kita kesabaran dan keteguhan hati dalam berjuang, khususnya dalam konteks belajar. Amin. Ya. Alhamdulillah, rezeki pagi ini ada pastel, ada bangpau dari Ustadz LH. Semoga rezekinya tambah berkah, usahanya lancar, perusahaan tambah maju dan berkembang. Amin. Nikmat banget ini, kayak di Masjid Jowo Karyan ya. Habis sholat subuh, zikir bareng, kita kajian, ada sarapan bareng lagi. Alhamdulillah. Mungkin